Perkenalkan, saya Tredi Purnomo dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di sini saya akan membahas sedikit tentang cara efektif meningkatkan komunikasi dalam hubungan. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Anda setiap harinya pastinya berkomunikasi dengan teman kerja atau bahkan orang-orang yang di sekitar Anda. Dan komunikasi itu sangat penting untuk membangun atau hubungan antara kita atau membangun hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan berkomunikasi itu dapat membuat kita mengembangkan diri kita. Cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama itu diam dan dengarkan. Saat sedang bicara dengan orang lain, tidak hanya perlu membuka mulut, tapi juga telinga. Saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya, jangan memotong, tetapi diam dan dengarkan kalimat yang diucapkan. Yang kedua, fokus saat sedang mendengarkan. Cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi, tetapi seringkali Anda mungkin kurang melatih kemampuan mendengarkan Anda. Yang ketiga, cari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Seringkali atau terkadang orang lain belum tentu bisa memberitahukan isi pikiran dan perasaan dengan lancar. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lawan bicara, oleh seseorang. Seseorang dapat meminta lawan bicara untuk mengulang kembali perkataannya yang agar lebih jelas, ataupun menanyakan bagian ucapannya yang seseorang atau Anda tidak pahami. Selanjutnya, terbuka dan jujur. Salah satu kunci dari komunikasi yang baik adalah dengan menjadi terbuka dan jujur dalam menyampaikan pemikiran serta sebuah perasaan. Tidak mengungkapkan yang sebenarnya tidak hanya merusak kepercayaan orang lain terhadap seseorang, tapi juga membuat orang ingin mengetahui. Selanjutnya, menghargai apa yang disampaikan. Selalu hargai tiap perkataan, pemikiran, perasaan maupun masukan orang lain, karena semua orang memiliki perspektifnya masing-masing. Jangan hanya menurut agar pendapat Anda dihargai, tetapi hargailah juga pendapat orang lain. Kita harus saling menghargai. Jika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Selanjutnya, siapkan humor. Seseorang tidak perlu menjadi orang yang lucu atau selalu melontarkan lelucon, tetapi seseorang dapat sesekali menyisipkan humor ke dalam percakapannya dengan orang lain untuk membuat diskusi menjadi lebih menyenangkan. Untuk menambah perbedaan humor,
Anda bisa membaca buku, nonton film, atau film-film komedi, film-film komedi yang tersedia di manapun, misalnya di YouTube atau di video-video pendek lainnya. Selanjutnya itu mencari solusi jika ada masalah. Saat ada masalah, jangan sering menyalahkan. Cara berkomunikasi yang baik berpusat pada mencari solusi yang terbaik dan melakukannya. Fokus pada pemecahan masalah dan berbaiklah secara konflik, secara seperti meminta maaf, berpelukan, dan sebagainya. Selanjutnya, jangan terbawa emosi. Nah, mudah untuk terbawa emosi saat Anda sedang berdebat atau berdiskusi dengan sengit. Namun membicarakan satu hal dengan emosi justru tidak akan memberatkan atau memberikan jalan keluar. Anda justru terus mengeluhkan atau menekankan pemikiran yang dimiliki. Selanjutnya, itu pusatkan pada masalah yang dibahas. Terkadang Anda dan lawan bicara yang sudah terbawa emosi akan terus berdebat dengan satu sama lainnya, dan masalah yang dibahas masalah lain yang tidak berhubungan dengan fokus masalah saat itu. Pastikan bahwa Anda melenceng dari masalah yang sedang dibahas. Jika lawan bicara membahas perkataan yang lain, sampaikan kepada untuk fokus pada suatu masalah yang kita bahas. Atau kita hadapi sekarang. Ya, selanjutnya jangan takut kompromi saat sedang dalam perdebatan atau diskusi. Anda akan cenderung mempertahankan pendapat yang dimiliki karena merasa bahwa pemikiran tersebutlah yang benar, atau yang pemikiran itu yang kita anggap paling benar. Namun ada juga harus paham bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang sama. Jadi cara berkomunikasi yang baik mampu mempertahankan suatu hubungan. Yang terakhir itu, ingat bahwa Anda tidak dapat mengendalikan orang lain. Jangan memaksa orang lain ketika jalan kompromi tidak tercapai. Orang lain bisa mengendalikan Anda, begitupun juga Anda yang tidak dapat mengatur orang lain. Ketika solusi yang tidak didapatkan dan lawan bicara tetap ngotot, maka tidak ada salahnya untuk membahas masalah tersebut di waktu yang lain, atau memutuskan untuk melakukannya dengan cara masing-masing. Kita saling mengalah untuk mencari solusi masalah yang dihadapi. Nah, mungkin ini yang bisa saya paparkan, atau sedikit materi yang saya paparkan tentang cara berkomunikasi yang baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.